Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ainun Lestari dengan NIM 200209501062 dari kelas PTIKE Angkatan 2020. Di sini saya akan melakukan praktikum version control system menggunakan Git pada komputer lokal lalu mengupload hasilnya ke repositori GitHub eh, dengan menggunakan beberapa operasi Git. Oke, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menginstal aplikasi Git. Kita menginstal aplikasi Git yang ini terlebih dahulu di Google. Kita unduh terlebih dahulu di Google. Kemudian kita pasang pada laptop kita. Setelah kita menginstal aplikasi Git, langkah selanjutnya yaitu kita membuat folder baru di Windows Explorer kita. Misalnya di sini saya buat itu nama foldernya itu UAS. Lalu setelah itu kita masuk di Visual Studio Code dan kita buka filenya. Kita buka open folder, kemudian kita buka yang UAS. Kemudian kita select. Nah, setelah kita masuk di Visual Studio Code, kita masuk di bagian terminalnya. Kita pilih New Terminal. Oke. Kemudian kita masuk di Git Base. Nah, setelah itu, di sini perintah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuat username dengan cara mengetikkan git config --global user.name. Terus di sini kita isi sesuai dengan nama yang kita inginkan. Contohnya saya menggunakan Widya. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita buat juga untuk email. Jadi kita ganti yang name ini menjadi email dan kita isi ini menjadi email kita. Nah, setelah itu kita coba perintah git yang pertama yaitu git init. Kita ketikkan git init. Nah, di sini masih kosong untuk di bagian folder yang kita buat. Tapi kita sudah masuk di folder master atau folder utama yang ada di UAS. Setelah itu kita tambahkan di sini kita tambah file baru nih. File kita beri nama misalnya index.html. Nah, setelah itu kita ketikkan di sini git init. Kita ketikkan git, kita tambahkan file yang kita buat ini. Kita tambahkan ke dalam folder master dengan cara kita ketikkan git add, kemudian nama file yang kita buat. Misalnya saya pakai index.html, jadi git add index.html. Nah, setelah itu kita cek status bahwa apakah kita sudah berhasil menambahkan file ini ke dalam folder master dengan cara kita cek git status. Nah, di sini sudah ada file yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita membuat satu lagi file baru di sini. Kita coba buat namanya itu landingpage.html. Kemudian kita coba tambahkan lagi. Kita ketikkan di bawah sini git add, kemudian nama filenya tadi
landing page.html. Nah, kita coba cek lagi statusnya. Nah, di sini sudah ada 2 file karena kita sudah membuat 2 file. Nah, selanjutnya kita akan mengisi atau kita akan melakukan commit terhadap file yang sudah kita buat tadi. Caranya di situ kita ketikkan git commit, terus kita isi dash m, terus tanda petik, misalnya kita isi pesannya commit 1, tutup tanda petik lagi. Nah, di sini M artinya message atau kita pakai untuk menambahkan pesan. Terus kita enter. Selanjutnya kita coba untuk membuat cabang folder yang baru. Kita coba buat folder baru, kita coba cek branch-nya dulu. Nah, di sini baru ada satu branch yang ada, yaitu master. Kalau kita mau buat branch yang baru, kita ketikkan git branch, terus kita buat namanya. Misalnya saya pakai Ainun. Lalu kita enter. Nah, kita coba cek branch-nya apakah sudah bertambah. Git branch. Nah, di sini sudah ada 2 branch-nya, yaitu master dan juga Ainun. Jika kita ingin untuk berpindah folder dari folder master ke folder Ainun yang kita buat tadi, kita ketikkan di sini git check out, lalu kita enter. Nah, coba kita cek lagi git branch. Kita coba kita tambahkan namanya di sini, misalnya Ainun. Nah, di sini sudah berpindah dari master ke Ainun. Jadi dia berpindah dari folder master ke folder Ainun. Kemudian kita coba buat folder di sini. Coba buat di sini folder baru namanya misalnya script.js. Kemudian kita tambahkan lagi file itu dengan cara tadi sama git add, kemudian nama filenya script.js. Nah, setelah itu kita coba git commit, kita isi file yang sudah kita buat tadi. Kita ketik git commit dash m, terus pesannya misalnya commit 2. Terus kita enter. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke folder master. Dari Ainun kita beralih lagi ke folder master, kita ketikkan git check out master. Nah, dia akan kembali lagi ke folder master. Dan secara otomatis file yang kita buat tadi di folder Ainun itu tidak tertambahkan karena file yang kita buat tadi itu ada di folder Ainun saja, tidak otomatis tertambahkan ke master. Nah, caranya untuk kita bisa menambahkan atau memindahkan folder yang kita buat tadi, file yang kita buat tadi di Ainun ke master itu dengan cara kita ketikkan git merge, terus kita masukkan nama folder kita Ainun. Tadi saya menggunakan Ainun, kan nama folder saya Ainun. Terus kita enter. Nah, merge di sini itu untuk menggabungkan folder kita yang tadi dibuat di Ainun ke master. Nah, secara otomatis di sini akan tertambahkan file yang kita buat tadi di folder Ainun. Terus jika kita ingin melihat
kita sudah berapa kali melakukan commit, maka kita ketikkan git log. Nah, di sini ada 2 kali. Ada commit 1 yang kita lakukan tadi dan juga ada commit 2. Selanjutnya yaitu kita masuk pada GitHub yang ada di browser. Kita buka browser kita, lalu kita cari GitHub. Kita masuk di GitHub. Di sini kita buat akun terlebih dahulu, tapi karena saya sudah membuatnya, jadi saya tinggal memasukkannya lagi. Saya tinggal login lagi dengan menggunakan akun yang sudah saya buat. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita sudah membuat akun di GitHub. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita buat repository baru dengan cara mengklik New Repository. Nah, di sini kita coba isi repository name-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan saya mau kasih masuk namanya yaitu uh, demo des git des kemudian uas. Nah, setelah itu di sini kita bisa pilih kita mau public atau private repository yang kita buat. Saya pilih public, kemudian kita create repository. Setelah itu kita salin link yang ini. Kita salin. Setelah kita salin, kita masuk kembali di Visual Studio Code. Kemudian kita ketikkan git remote add origin, kemudian kita paste link yang tadi kita copy, lalu kita klik enter. Nah, selanjutnya yaitu kita ketikkan git path origin dash u master. Kemudian kita cek lagi di GitHub apakah sudah terotorisasi antara Visual Studio Code dan juga GitHub yang kita buat. Kita coba refresh. Nah, di sini sudah muncul file yang sudah kita buat tadi di Visual Studio Code. Kemudian selanjutnya kita buat file baru lagi. Di sini kita add file, create new file. Kita buat file baru di sini, misalnya saya pakai nama login.html. Kemudian kita commit change. Terus kita klik lagi commit. Nah, di sini sudah tertambahkan file login.html. Kemudian kita masuk lagi di Visual Studio Code. Kemudian jika kita ingin menariknya ke penyimpanan lokal kita, maka kita ketikkan di Visual Studio Code yaitu git pull origin. Enter.
Nah, ini sudah berhasil tertambahkan. Di sini langsung muncul login.html. Kemudian langkah yang terakhir di uh, Git, di sini kita akan mengambil salah satu file yang ada di akun orang yang ada di GitHub. Misalnya di sini kita ambil di jagongoding.com. Nah, misalnya yang mau kita ambil di sini yaitu latihan logika. Misalnya kita klik, kemudian kita pilih kode, lalu kita salin kodenya. Terus kita masuk lagi di Visual Studio Code, lalu kita ketikkan git clone, lalu kita paste linknya, enter. Nah, di sini sudah tertambahkan foldernya, yaitu Python logika, Python latihan logika. Baik, itu saja praktikum version kontrol menggunakan Git pada komputer yang bisa saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.